Warahmatullahi wabarakatuh. Ruang kolaborasi CGP Angkatan 7 Kabupaten Agam kelas A2. Studi kasus dilema etika, pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Yang terhormat Ibu Fasilitator Dr. Randa Desmi Irianti MPD dan pengajar praktek Bapak Jeldi Kambra SPD. Perkenalkan, kelompok A2, Febri S. Putri, Retna Yupika, dan saya sendiri Idawati, Widya Aryani, dan Sri Husni Hayati Dwi Putri. Saya akan membacakan studi kasus, yaitu studi kasus nyata, bukan studi kasus anggota kelompok. Seorang murid kelas 9 yang cerdas secara akademis bernama Zaki melakukan pelanggaran yang termasuk dalam kategori bullying di SMP Cerah Gemilang. Pelanggaran kali ini sudah merupakan pelanggaran berat yang sekian kalinya dilakukan oleh Zaki, sehingga Zaki mendapatkan surat peringatan atau SP yang ketiga. Sesuai peraturan SMP Cerah Gemilang, murid yang sudah mendapatkan SP3 harus dipindahkan dari sekolah tersebut, dan hal ini sudah diketahui dan disepakati Zaki dan orang tua pada sesi konsultasi dan penyerahan SP2 sebelumnya. Guru-guru pun sudah banyak yang merasa tidak nyaman dengan karakter Zaki yang tidak juga berubah. Begitu juga banyak orang tua dan murid lainnya, terutama yang sering menjadi korban dari Zaki. Pak Andre selaku kepala sekolah kembali memanggil orang tua Zaki dan menjelaskan permasalahan serta aturan yang berlaku. Orang tua pun memahami dan sepakat untuk memindahkan Zaki, dikarenakan proses pengurusan mencari sekolah untuk mutasi cukup lama. Akhirnya orang tua Zaki melapor kepada Pak Andre bahwa sekolah lain, baik di dalam maupun di luar kota, sudah tidak lagi menerima murid mutasi dari tahun akhir karena sudah memasuki akhir tahun ajaran. Terkait dengan pendataan sekolah, orang tua mengajukan permohonan kepada Pak Andre untuk bersedia mempertahankan Zaki sampai dengan ujian akhir sekolah atau kelulusan. Guru-guru dan murid yang sudah terlanjur tidak nyaman dengan Zaki merasa keberatan. Akan tetapi, akan berakibat fatal bagi Zaki jika tidak terdaftar di sekolah manapun di akhir tahun ajaran. Penyelesaian. Setelah menimbang permasalahan dan kondisi yang ada, akhirnya Pak Andre mengizinkan Zaki untuk tetap sebagai murid SMP Cerah Gemilang sampai dengan pelaksanaan ujian kelulusan dengan membuat kesepakatan dan perjanjian tertulis dengan Zaki dan orang tua, walaupun cukup banyak ketidaksetujuan dari guru-guru dan murid serta orang tua murid. Hasil kolaborasi kelompok A. Paradigma yang terjadi pada situasi Pak Andre adalah rasa keadilan versus rasa kasihan, di mana Pak Andre dihadapkan pada keputusan untuk berlaku adil sesuai aturan sekaligus merasa kasihan jika Zaki tidak bisa melanjutkan di sekolah lain. Yaitu yang kedua, individu versus kelompok. Di sini Pak Andre sebagai seorang pribadi dihadapkan dengan banyak guru yang tidak menerima perilaku Zaki tersebut. Jadi dari paradigma ini kami mengambil dua, yaitu rasa keadilan versus rasa kasihan dan individu versus kelompok. B. Prinsip yang mendasar pilihan pengambilan keputusan, yaitu Pak Andre mengambil keputusan mengacu pada prinsip berpikir berbasis hasil akhir and basic thinking, di mana Pak Andre lebih mengutamakan bagaimana berkelanjutan pendidikan murid ini pada akhirnya.
Jika beliau tetap memutuskan untuk tidak bisa lagi meneruskan di SMP Cerah Gemilang, tentunya Zaki terpaksa putus sekolah. Yang C. Tahapan pengambilan dan pengujian keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan, yaitu kami ambil adalah komitmen versus kasih sayang. Siapa saja yang terlibat dalam situasi, yaitu kepala sekolah, guru, murid, dan orang tua. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan. Yang pertama, murid atau Zaki melakukan pelanggaran sudah sampai pada SP3. Murid Zaki dinilai cerdas secara akademis. Murid atau Zaki mendapatkan sanksi dipindahkan ke sekolah lain karena pelanggarannya. Murid atau Zaki tidak diterima di sekolah lain. Peraturan sekolah menyatakan bahwa apabila murid sudah mendapatkan SP ketiga, maka murid tersebut harus dipindahkan ke sekolah lain. Guru-guru tidak senang terhadap keputusan kepala sekolah yang memberi kesempatan kepada murid atau Zaki untuk tetap menyelesaikan pendidikannya di sekolah. Keputusan sekolah untuk memindahkan murid tidak tepat karena murid tersebut sudah berada di masa akhir tahun kelulusan. Yang ketiga, fakta-fakta yang relevan yaitu murid lainnya merasa takut dan tertekan dengan kehadiran Zaki di sekolah tersebut. Orang tua atau wali murid akan mendatangi pihak sekolah dan membuat pernyataan atau aksi terhadap tindakan yang telah dilakukan oleh Zaki. Murid atau Zaki merasa tertekan dalam kesehariannya di sekolah karena tidak ada teman yang mau bermain dan berbicara dengannya. Guru dan kepala sekolah serta orang tua bekerja sama untuk mengawasi murid atau Zaki sehingga tidak melanggar lagi hal yang sudah disepakati. Pihak sekolah bekerja sama dengan psikolog atau akademis untuk memberikan ketenangan EQ atau SQ secara perlahan-lahan. Yang keempat, uji benar atau salah. Uji legal, terdapat pelanggaran hukum. Uji regulasi, tidak terjadi pelanggaran kode etik. Uji intuisi, kepala sekolah tidak komitmen dengan peraturan sekolah dan merasa kasihan terhadap siswa yang pintar secara akademis namun kurang baik dalam karakter. Uji publikasi, merasa tidak nyaman apabila kasus ini viral, maka sekolah atau pihak yang terlibat akan merasa malu karena permasalahan menjadi konsumsi publik. Uji panutan atau idola, tindakan yang akan dilakukan pada murid adalah dengan memberi tuntunan karakter dan memperbolehkannya tetap bersekolah di sekolah tersebut. Yang kelima, uji paradigma benar lawan benar, yaitu kami ambil adalah rasa keadilan versus rasa kasihan dan individu versus kelompok. Yang keenam, melakukan prinsip resolusi berpikir berbasis hakir and basic thinking. 7. Investigasi opsi trilema, yaitu tidak terdapat alternatif lain, hanya menambahkan untuk berkompromi dengan pakar agama atau psikolog agar tuntunan yang diberikan dapat menyentuh sisi kemanusiaan murid secara lebih mendalam. Yang 8. Buat keputusan. Akan mengambil keputusan yang sama karena keputusan yang diambil oleh kepala sekolah sudah benar karena keputusan tersebut tidak merugikan kedua belah pihak. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil oleh kepala sekolah yaitu memberikan kesempatan kepada murid untuk tetap melanjutkan pendidikannya sampai selesai ujian akhir di sekolah sudah benar. Hal ini dikarenakan keputusan yang diambil tersebut tidak merugikan kedua belah pihak, baik pihak sekolah maupun pihak murid. Itulah hasil dari diskusi kelompok. Yang akan kami ambil adalah kesimpulan dari poin ini adalah tahapan pengambilan dan pengujian keputusan dinilai sudah tepat karena sudah memenuhi aspek-aspek yang diperhatikan dan tidak ada pertanyaan lanjutan terkait tepat atau tidaknya keputusan yang diambil. Terima kasih. Inilah hasil presentasi dari kelompok A2 yang saya sendiri sebagai penyaji, Idawati SPD. Salam guru penggerak.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.